Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13, mata kuliah Dasar Organisasi Manajemen kelas A, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dewan Akan Gede Wahyu Mahatma Putra SS5, yang akan membahas inovasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ada pantun yang berkata bahwa jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama, saya Dian Darmaintias dengan NIM akhiran 025, kemudian ada rekan Di Chandra Ramadhani dengan NIM akhiran 108, dan juga rekan Safrina Di Anggraini dengan NIM akhiran 043. Kami menghadirkan 4 inovasi penanggulangan dan pencegahan COVID. Ada 3 inovasi pencegahan, yakni ada soft vaksin deoma, panggon resik, dan juga 1 terkait penanggulangan, yakni data terkait COVID dan bantuan logistik isoman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu peran kami dalam kegiatan yang kami rencanakan, yaitu yang pertama pada kegiatan Soskov, kami berperan dalam mengelola akun Google Site dan menyiapkan barang, mengundang pemateri untuk penjualan offline, dan mencatat keuangan keluar dan masuk. Pada kegiatan yang kedua, kami berperan dalam mendata warga yang belum vaksin, menyiapkan vaksin dengan kerjasama puskesmas, dan mengkoordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat. Pada kegiatan ketiga, yaitu panggon resik, yaitu kami berperan dalam belanja kebutuhan bahan, mencatat keuangan keluar masuk, dan merancang pembuatan bilik sterilisasi. Yang ketiga yaitu pada kegiatan Datakov, kami berperan dalam membuat form registrasi, mengkoordinasi donatur, dan memantau perkembangan penderita COVID. Selanjutnya yaitu target dan segmen masyarakat penerima manfaat, yaitu masyarakat di Desa Karangbong, masyarakat Desa Sukosari, dan masyarakat Dusun Lumbung. Kegiatan yang kami laksanakan bertempat di rumah warga di Desa Karangbong, Masjid Daerah Sukosari, dan rumah warga di Dusun Lumbung. Instansi yang terlibat dalam kegiatan kami yaitu tenaga penyuluh dari Dinas Kesehatan Puskesmas, pengurus RT RW, dusun, dan desa. Masa pelaksanaan kegiatan kami yaitu bulan Mei sampai total biaya yaitu Rp8.440.000. Selanjutnya itu kondisi situasi. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga diri dari COVID-19. Dapat dilihat bahwa masih banyak warga yang belum melakukan vaksin, sehingga dengan adanya vaksin door-to-door dapat menanggulangi hal tersebut. Dan juga dengan adanya bilik disinfektan dapat menjaga kesterilan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat Idul Adha. Nah, di bawah ini adalah contoh kegiatan vaksin door-to-door yang didatangkan langsung oleh Bapak Joko Widodo. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan terjadi di 3 daerah, yaitu yang pertama di Desa Sukosari, menjelang timbul permasalahan seperti kerumunan warga sehingga dibutuhkan bilik disinfektan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 agar tetap steril. Dan yang kedua yaitu di Desa Karangbong, yaitu perlunya vaksin door-to-door. Karena di daerah desa ini masih banyak yang belum melakukan vaksin, terutama pada orang usia lanjut. Dan yang ketiga pada Dusun Lumbung yang perlu dilakukan sosialisasi peningkatan COVID-19 untuk menambah pemahaman mengenai protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang edukasi penyebaran COVID. Yang kedua, dengan adanya bilik disinfektan dapat mengantisipasi dan pemutusan mata rantai terjadinya penyebaran COVID-19 pada saat Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga yaitu pemerataan vaksin untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Yang keempat yaitu memudahkan 3T masyarakat terkonfirmasi COVID dan meningkatkan kebutuhan logistik masyarakat isoman. Selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat, yaitu menumbuhkan kesadaran tentang COVID-19, menumbuhkan perilaku hidup sehat dan bersih.
Yaitu vaksin dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh melalui virus yang dimatikan. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa aman saat ibadah Idul Adha. Yang terakhir yaitu kebutuhan logistik dapat terpenuhi tanpa melakukan kegiatan di luar rumah. Ini akan dilihat oleh rekan saya. Berikutnya adalah solusi program yang ditawarkan. Selanjutnya. Yang pertama adalah program sosialisasi COVID atau SOSCOP. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang COVID-19 di Dusun Lumbung, Bondowoso. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Sistemnya terbagi menjadi dua, yaitu online dan offline. Yang online melalui Google Slide berisi info jumlah penderita COVID tingkat kota, provinsi, nasional, pencegahan, penanggulangan, dan apa yang dilakukan pasca terjangkit COVID berasal dari sumber terpercaya. Sebagai web yang menyediakan website resmi pemerintah terkait COVID-19. Yang kegiatan offline dilakukan melalui penyuluhan di Dusun Lumbung yang dihadiri oleh perwakilan kepala keluarga atau ibu rumah tangga sebagai tokoh kunci keluarga menghadirkan pembicara tenaga kesehatan. Selanjutnya, berikut adalah rincian RAB SOSCOP yang menghabiskan dana sebanyak 2.770.000. Selanjutnya adalah panggon resik atau lingkungan bersih steril. Permasalahan yang terjadi adalah lonjakan kasus COVID saat Idul Adha di Desa Sukasari Lumajang. Dengan solusi yang ditawarkan adalah membuat bilik sterilisasi dan menyediakan alat protokol kesehatan di masjid. Sistem yaitu membuat bilik sterilisasi di masjid, serta menyediakan alat protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, masker, hand sanitizer, cairan disinfektan. Agar menurunkan resiko penyebaran virus, masyarakat yang hendak masuk atau keluar masjid diwajibkan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan dan melewati bilik sterilisasi dalam waktu tertentu. Berikut adalah rincian RAB Panggon Resik yang menghabiskan dana sebanyak 3.155.000. Selanjutnya adalah program vaksin daomah atau vaksin di rumah. Dengan permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran dan antusias masyarakat desa Karangbong Sidoarjo untuk vaksin. Solusi yang ditawarkan adalah membuat sistem baru, yakni vaksin di rumah, agar memudahkan masyarakat dan sekaligus mengedukasi personal. Sistemnya adalah dengan tenaga kesehatan melakukan vaksin di rumah warga. Untuk menghindari antrian dan kerumunan masyarakat, vaksinasi dilakukan secara door-to-door, jemput langsung sasaran, dan dapat mengedukasi secara personal. Kegiatan ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, berikut adalah rincian RAB vaksin daomah dengan menghabiskan dana sebanyak 1.680.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Inovasi yang terakhir, yang keempat, yakni DataCoV atau data penderita COVID dan bantuan logistik. Adapun masalah yang kami selesaikan yakni kurangnya informasi masyarakat terkonfirmasi COVID, kurangnya bahan logistik bagi masyarakat yang isoman di RW 05 Desa Karangbong Sidoarjo. Solusi yang kami usulkan yakni mengumpulkan data laporan COVID dan menyalurkan bantuan logistik bagi yang isoman. Adapun sistem yang kami gunakan yakni masyarakat yang terkonfirmasi COVID mengisi form dan melakukan konfirmasi via WhatsApp untuk mempermudah 3T, yakni tracing treatment. Masyarakat yang bersedia menjadi donatur logistik bisa mengisi form dan bergabung ke grup WhatsApp. Bantuan logistik disalurkan dari donatur menuju orang yang isoman. Adapun donasi dapat berupa makanan, bahan mentah, vitamin, dan juga suplemen. Koordinasi jadwal dan update warga penderita COVID akan diupdate melalui WhatsApp group. Rincian anggaran biaya yang digunakan untuk DataCoV yakni sebesar 1.280.000. Adapun ringkasan rancangan anggaran biaya dari 4 program yang kami usulkan, yakni yang pertama berupa honorarium sebesar Rp1.850.000 sebesar 18,5%.
Kedua, pembelian bahan habis pakai sebesar 11,7%. Kemudian yang ketiga ada belanja barang non-operasional lainnya sebesar 4.770.000 sebesar 47,7%. Dan yang terakhir belanja perjalanan sebanyak 6,5%. Dengan dari total anggaran dana awal 10 juta, kami menggunakan dana sebesar 84,4% sebanyak 8.440.000 rupiah. Adapun jadwal kegiatan yang kami lakukan, yakni yang pertama analisis situasi, kami lakukan pada minggu pertama bulan Mei, survei lokasi kegiatan pada minggu kedua bulan Mei. Kemudian yang ketiga, persiapan seluruh program minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Keempat, yakni belanja seluruh kebutuhan kami lakukan pada minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni. Yang kelima, ada pelaksanaan seluruh program, yakni kami laksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juni. Dan yang terakhir, pada minggu keempat bulan Juni, kami melakukan evaluasi program. Baik, sekian dari presentasi kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sebuah pantun yang akan saya sampaikan. Makan jajan berbahan ketan dibeli oleh Tristan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapat perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.